Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Masih work from home atau leyeh-leyeh from home? Bentar, nanti aja ya sambil menunggu teman-teman. Masih banyak yang masuk. Nah, mulai banyak yang masuk. Ya, yang request to be in my live video next time ya, karena hari ini sudah didesain, dijadwal, rundownnya juga dibuat, jadi sudah tertata. Nanti next time saya undang Anda, khususnya pada hari Sabtu ya, hari Sabtu itu kan menjawab pertanyaan, jadi bolehlah pada masuk rame-rame juga nggak apa-apa. Tapi untuk kelas yang malam ini karena terjadwal, jadi mau nggak mau saya harus mengikuti rundown yang sudah kita sepakati. Bukan apa-apa, ini yang diwawancara ini anak sendiri, jadi kalau ngomel bisa sampai besok masalahnya itu. Aduh, sampai batuk deh. Oke teman-teman, saya sapa dulu beberapa teman yang masuk ya. Ada Eki Bahtiar, ini juga dokter hewan juga ini. Kemudian ada Roni Junaidi, ada Bioterta Probiotik, wah mantap. Ada Jeffrey Sebayang dari Medan. Apa kabar Jeffrey? Jeffrey ini alumni saya, nggak tahu batch berapa. Jualannya itu unik, yaitu mie rempah Medan. Ternyata sebelum bakso, sebelum somai, sebelum datangnya mimian lah pokoknya gitu ya, itu asalnya yang pertama kali adalah mie rempah Medan. Jadi beliau ini mempertahankan warisan budaya dari nenek moyang ya. Jadi oke, banyak nih teman lama yang pada masuk, mungkin pada kangen kali ya, padahal tiap malam loh saya siaran ngiseng gini. Ada yang nanya sih sama saya, Pak Bi, ngapain sih bikin live setiap malam gitu, nggak capek? Saya bilang, loh ini malah bikin seger nih. Kalau saya suruh bengong aja gitu, tiba-tiba jadi tua saya. Nah, saya nggak mau. Melawan tua itu adalah dengan aktif ya. Begitulah kira-kira. Ini saya sambil menunggu Dr. Fadia siap untuk diwawancara. Topiknya menarik sih sebetulnya, karena muncul awalnya dari kekhawatiran sendiri ya. Jadi binatang piaraan ya nggak termasuk ayam kali ya. Kalau iya ayam mah nggak dipiara, dipotong aja malah ayam. Nah kucing sama anjing itu kan sering berkeliaran di rumah gitu ya. Jadi kalau masuk rumah gitu, kalau kucing yang ada di rumah ini saya nggak khawatir karena ada dokternya kan di rumah ini. Ada 2 dokter hewan yang ngurusin gitu. Jadi dia bersin udah langsung dikasih vitamin C atau dipakai TF saya itu dikasih ke mereka. Kemudian nah apakah anjing juga menjadi perantara? Nah, nanti kita tanya sama dokternya langsung. Ini saya ada kekhawatiran itu, serang aja. Jadi makanya saya bilang sama Fadia, dokter, kita live bareng-bareng ya, kita kita kasih penjelasan ke teman-teman
apakah binatang piaraan kita, dalam hal ini anjing dan kucing, itu bisa menjadi carrier atau perantara dari corona ini. Ya. Jadi mengingat bahwa COVID-19 ini konon dari binatang juga gitu. Seperti teman-temannya pendahulunya. Masih ingat nggak ada flu burung ya? Mungkin udah lupa kali ya, flu burung. Ada flu Hong Kong, ada kemudian ada MERS, ada SARS, ada apa lagi ya? H5N1, terus ada macam-macam lah yang tanda-tandanya memang berangkat dari demam ya. Jadi kalau demam itu tanda-tanda bahwa Anda terkena virus tersebut gitu. Nah, kalau dilihat dari tanda-tandanya itu, sebetulnya COVID-19 ini punya punya ini yang sama, gejala yang sama. Jadi perlu kita tanyakan kepada ahlinya. Halo Oksan, kamu nge-wave sih, jadi saya terpaksa balas deh. Kemudian ada siapa lagi yang join? Madasai, Nadia Veta, wah ini temen jauh ini. Nanti kapan-kapan Nadia harus diwawancara ya, karena Nadia ini jelek-jelek, bukan jelek-jelek sih, cantik-cantik ini dia penulis artikel di online, jadi sangat, halo Nadia, sangat fasih dengan begitu lihat berita, wah ini hoax, wah ada berita lagi, wah ini bukan gitu. Nah, dia akan saya minta untuk menjelaskan pada teman-teman apa sih bedanya berita yang hoax itu, tanda-tandanya apa, jangan dibaca, jangan dipercaya. Terus kemudian halo Ricky, apa kabar? Ini dari Rizky dari Bandung. Ini juga mesti saya wawancara juga nih, karena beliau ini ahli tax planning, penting banget. Nggak ada hubungannya sama COVID, tapi COVID bisa berlalu. Tapi kalau tax, pajak tidak bisa berlalu. Ya kawan-kawan ya Rizky ya, nanti saya undang. Saya menunggu Fadia ini untuk request live bareng, karena memang SOP-nya begitu. Saya mulai dulu 10 menit lah kira-kira, terus Fadia mulai request. Oke. Baik. Nah, ini Rizky Cahyananda bilang, oke, siap, Pak B. Mau ikutan diwawancara nanti. Kita atur minggu depan ya, karena sampai Sabtu ini udah full. Sudah full book. Keren banget ya Pak B ya. Yang minta diwawancara sama Pak B sudah ngantri. Ngantri kayak supermarket di Sebentar, saya cek ini apakah Fadia sudah request untuk. Kalau sesama iPhone biasanya bisa connect, tapi kalau Assalamualaikum dokter cantik, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat lighting ya. Bagus kok, lightingnya bagus. Lighting. Ya. Oke. Nah, jelas akhirnya, kan? Sinyal. Ya, oke, jelas. Apa kabar Fadia? Baik-baik saja? Alhamdulillah, baik. Ya, soalnya banyak yang khawatir nih. Fadia kan bolak-balik ke rumah sakit, terus ke klinik gitu, terus kunjungan ke rumah gitu untuk kucing-kucing atau piaraan
para orang-orang itu ya, orkai ya. Nah, apa nggak khawatir tuh ya? Saya aja nih yang serumah nih khawatir itu. Jadi, oke, anyway, karena sudah hadir, Fadia, kita mulai ya, Fat. Jadi, Iya, siap. begini, pertanyaan pertama, Fadia, ini tolong dijelasin dulu sama teman-teman yang hadir, profesinya apa? Kok mau ngomongin kucing dan COVID dan bla 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 gitu ya? Kerjanya di mana? Apa di rumah sakit? Apa di klinik? Atau di apa? Silakan. Iya, perkenalkan nama saya Dr. Hewan Fadia Hari. Profesi sebagai dokter hewan yang pastinya, cuma dokter hewannya lebih spesifik untuk hewan kecil kayak anjing, kucing gitu. Makanya kenapa sama Pak Bi diajak buat ngobrol tentang kucing ya kan. Nah, alhamdulillah udah profesi menjadi spesialis dokter hewan kecil itu udah kira-kira 1,5 tahun di rumah sakit ternama di Jakarta, rumah sakit ternama dan tertua di Jakarta, dan juga alhamdulillah ada klinik namanya Petgo Cipete di daerah Cipete, Jakarta Selatan, gampang banget aksesnya. Terus juga sekarang sih memang untuk kondisi COVID-19 ini kita para dokter hewan kebanyakan tidak bisa work from home karena kan yang namanya hampir sama seperti dokter manusia juga ya dokter lainnya kita juga tetap harus bekerja ya untuk karena kan kita juga nggak pernah tahu yang namanya hewan itu kapan sakit terus kapan kita dibutuhkan keadaan darurat dan lain-lain gitu jadi memang setiap hari kita masih mondar-mandir kerja makanya mungkin Pak Bi yang kita satu rumah ya Pak Bi ya itu juga sering worry kalau pulang langsung disemprot biar nggak boleh ini apa namanya membawa apapun dari luar ya nggak kita nggak cuma menutup kemungkinan nggak cuma COVID-19 tapi banyak juga apapun yang kita bawa apalagi dari rumah sakit itu banyak sekali penyakit ya nggak cuma buat manusia tapi buat si kucing-kucing yang ada di rumah jadi biasanya langsung mandi kayak gitu jadi untuk sekarang sih memang Ya, mungkin ya namanya harus diganti rumah sehat kali ya, jangan rumah sakit. Karena kalau rumah sakit itu kesannya pulang bawa kenapa penyakit itu. iya Oke, oke. Sekarang teman-teman udah tahu nih profesinya Fadia apa. Ini dokter kucing, jadi spesialis kucing, jadi segala macam kucing. Ini dari kecil nih kerjaannya kalau ada kucing kelaparan atau kucing kurus di jalanan, dipungut dibawa pulang. Waduh, sampai suatu hari kita pernah punya 21 kucing. Ya itu sudah panggilan hati ya, jadi nggak bisa ditolak. Oke, nah apakah khusus hanya kucing, apakah anjing termasuk, ataukah misalnya ayam termasuk, kambing termasuk? Ya, ini mengapa ngambil spesialis kucing? Apakah ada sesuatu gitu? Iya, kalau karena kan untuk Fadia sendiri kan lebih interestnya kan di hewan kecil ya, terutama hewan companion animal kayak anjing dan kucing. Jadi kalau di rumah sakit atau di klinik kita menerima anjing dan kucing untuk Fadia sendiri ya anjing dan kucing. Cuma sebenarnya waktu kuliah itu kita pelajarin semuanya. Cuma nanti lebih spesifik aja untuk pekerjaannya lebih ke anjing dan kucing. Jadi tapi untuk sekarang sih memang lebih sering sih nanganinnya sih kucing gitu makanya kenapa akhirnya ada title dokter hewan kucing Itu kalau kita bicara soal kucing ya, profesi kedokteran di dokter hewan itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya spesialis ya. Saya ya apa namanya Pak Abi lihat itu Eki kan suka operasi-operasi itu. Nah, jadi ada spesialis untuk operasi juga ya, misalnya kalau ayam patah kakinya udah dipotong aja lah lehernya ya. kalau kalau kucing sama anjing kan nggak bisa potong lehernya gitu ya. Gimana tuh, Pak? kalau apa namanya memang ada spesialis itu tuh ada jadi tapi memang belum ada nih sekolahnya di Indonesia gitu cuma biasanya kita lebih interestnya tuh
sendiri-sendiri, misalkan kayak ada yang memang interest ke bedah, ada yang lebih interest ke apa namanya kayak buat mata, itu juga ada, jantung ada. Kebetulan kalau di rumah sakit itu kita ada yang udah exotic animal sendiri, terus juga yang jantung sendiri, terus kayak saya sendiri lebih suka interest ke rehabilitasi. Jadi kan kayak habis operasi nih kakinya masih penyesuaian sama ada bone pain-nya atau apa, terus misalkan dia masalah syaraf, masalah sama ototnya, itu rehabilitasi. Ternyata ada loh Pak Bi, tahu nggak? Oh Baru tahu itu kan? makanya. Jadi saya juga bingung nih. Pernah kucing kampung kita itu kelindes mobil, kakinya patah, masuk rumah sakit. Habis 3 juta itu diopnam selama berapa minggu tuh. Sembuh kan dibawa Iya, pulang. lama. Begitu dibawa pulang, mati juga kelindes mobil. Ya udah selesai. Hilang tuh duit 3 juta. Nah, ya memang begitulah ya cara dokter hewan apa namanya profesinya seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari teman-teman juga nih, konon pandemi yang mendunia virusnya berasal dari hewan, seperti flu burung, SARS, H5N1. SARS itu berasal dari hewan katanya. Berarti hasil penelitian dokter hewan dong ya? Nggak mungkin kan dokter manusia menemukan virus dari hewan. Jadi dokter hewan sebetulnya berada di garis garda depan dari semua pandemi ini. Menurut pendapat kamu gimana? Kalau memang beberapa ya, emang yang namanya penyakit itu kan dibagi, ada yang namanya zoonosis juga kan, yang zoonosis itu adalah penyakit dari manusia ke hewan maupun sebaliknya. Dari hewan juga bisa menular ke manusia. Nah, itu Ya. ada, tapi untuk beberapa yang tadi Pak Bi sampaikan itu ada yang hanya ke sesama hewan aja, seperti flu burung gitu kan, flu babi itu kan hanya menular ke sesamanya aja gitu kan. Terus juga itu kan yang penyakit pandemi tadi ya. Terus juga kayak MERS sama SARS itu kan dia itu zoonosis, jadi dia juga menular dari jadi menular dari manusia ke hewan, hewan juga bisa menularkan sebagai salah satu faktor untuk Manusia ya. menyebarkan penyakit tersebut. Tapi kalau misalkan si COVID-19 ini dia beda kayak gitu. Jadi kenapa bisa kita bilang beda walaupun dibilangnya juga sama-sama corona gitu kan. Jadi turunannya lagi, tapi kan yang namanya virus itu kan dapat bermutasi ya kan. Nah, untuk si COVID-19 ini dia hanya hewan itu tuh sebagai final host gitu. Jadi dia tuh nggak akan menularkan lagi ke manusia, tapi memungkinkan juga dia menularkan ke sesamanya. Tapi kan belum ada penelitiannya, jadi saya sendiri juga belum bisa menyampaikan, oh ya pasti dia bisa menularkan, enggak. Cuma memang penelitian yang sudah ada itu menyampaikan bahwa yang namanya COVID-19 ini dapat ditularkan dari manusia dan ke hewan gitu, dapat dikasih ke hewan gitu loh, maksudnya Jadi ditemukan kayak virus yang itu waktu di itu berita kemarin ya, berita kemarin kan ada tuh yang di Belgia atau di mana tuh? Itu ya yang Belgia sama Hong Kong. itu menular ke kucing, terus kucingnya metong gitu kan. Tapi itu Mm-mm. kucing tidak menularkan kepada manusia ya, tapi kucing menularkan pada Iya, kucing yang lain gitu ya. Oke, jadi masih mungkin ya masih jadi dalam teman-teman, penelitian ya, jadi belum ada statement, oke, oke. belum ada Jadi statement yang teman-teman menyatakan kalau ini menularkan. menjawab Mm-mm. headline dari apa namanya bincang-bincang kita sore ini bahwa Mm-mm. apakah kucing akan menjadi carrier menularkan COVID-19 kepada yang punya rumah. Nah, itu ternyata sudah dibantah ya, artinya aman, tidak ada menurut penelitian tidak ada uh, masalah dengan itu. Nah, Fadia kan dari UNER ya, dari Mm-mm. Universitas Erlangga. Uh, Mm-mm. yang didengarkan, Pak didengarkan apa namanya salah satu profesor di UNER sudah menemukan melakukan penelitian tentang COVID-19 ini. Bagaimana? Apakah sudah ada kabar atau update dari situ?
Kalau itu masih dalam on proses ya, maksudnya untuk menjadi vaksin itu juga kan itu masih dalam penelitian juga. Dan memang kemarin itu terakhir declare-nya menyatakan kalau memang dalam proses pembuatan, karena kan itu kan seperti jatuhnya seperti penelitian ya, jadi kan butuh, wah pasti birokrasinya tuh repot sekali ya Pak Bi, jadinya pasti ini dalam on the way gitu. Cuma lagi diusahakan dari Indonesia sendiri yang membuat vaksin tersebut kayak gitu sih. Itu biasanya Beritanya sih sampai saat pembuatan, ini. oke, pembuatan vaksin itu berapa lama? Itu kan sebetulnya penyakit dari virus yang sama dijinakan supaya menimbulkan imunitas kan sebetulnya seperti itu ya. Itu berapa lama biasanya menemukan vaksinnya itu? Sampai ketemu vaksinnya berapa lama? Kebetulan saya bukan kerja di lab. Di lab itu kan pasti ya panjang juga sih. Iya, jadi itu kan penelitiannya panjang banget gitu loh. Dan memang mungkin ini kalau yang setahu saya sih yang di UNER ini, karena kan yang labnya itu kan di BSL 3 ya. Itu memang lab BSL 3 itu cuma ada beberapa di dunia. Nah, salah satunya ada di Surabaya kan, di UNER itu sendiri. Nah, dan beberapa vaksin yang ya seperti MERS segala macam itu, dan juga flu burung, flu babi, seingat saya selama saya kuliah di UNER sendiri itu memang ditemukannya di BSL 3 itu kayak gitu di UNER dengan profesor yang sama. Jadinya mungkin itu masih karena itu mirip kayak gitu, jadi masih ini kali ya, masih dalam proses pembuatan, karena kan sebenarnya intinya virusnya itu kan sama, cuma dia dengan ya beberapa hal yang berbeda. Oke. Seperti itu. Selama COVID-19 ini, selama outbreak, selama ada serangan ini, apakah sudah ada SOP dari Depkes ya, atau dari mana? Itu tentang bagaimana membawa hewan yang sakit, kemudian dokternya sendiri menangani hewan sakit, itu ada SOP-nya nggak tuh dengan adanya outbreak COVID-19 ini? Yang baru terupdate itu SOP ada dari PDHI, dan juga yang sudah tersebar itu juga salah satunya dari PDHI itu kan ini ya kayak organisasi profesinya dokter hewan seperti itu. Nah, untuk salah satunya juga pernah sebelumnya ada juga dari Federation Europe gitu ya, Veterinary Federation gitu. Dia juga memberikan beberapa SOP untuk kunjungan ke klinik terutama, karena kan yang paling tinggi itu kan sekarang karena ini kan penyakit COVID-19 ini kan menular dari manusia ke semanusia kan ya, yang pasti. Jadi kan yang kita batasi adalah interaksi antara manusia yang pasti kan. Nah, kalau di ini sih udah ada beberapa peraturannya. Yang pertama, yang pasti biasanya itu kayak terbatas yang membawa hewannya, mungkin hanya satu gitu, dan juga harus jarak antara si dokter hewannya terus sama yang membawa hewan tersebut, yang pemilik hewan tersebut itu juga ada jaraknya. Dan memang beberapa klinik di Jakarta terutama, dan saya juga tahu beberapa di luar Jakarta itu sudah menerapkan tutup untuk sementara waktu atau membatasi jam ininya juga, jam pelayanannya juga seperti itu. Kalau tutup 100% mungkin ada ya beberapa misalnya klinik-klinik yang memang mungkin tidak terlalu banyak rawat inapnya atau apa gitu. Tapi kalau misalkan yang hewan rumah sakit seperti itu atau klinik besar, mereka masih buka, cuma membatasi aja jam kerjanya. Nah, salah satunya juga untuk yang namanya di klinik hewan itu SOP-nya yang pasti harus ada, pertama jarak, terus yang nganterin juga terbatas, terus juga ini biasanya kalau di rumah sakit itu biasanya kita cek suhu tetap ya, itu masih, terus juga sama desinfektan sih, misalnya kayak disediain hand sanitizer dan lain-lain. Terus juga kursinya udah mulai dijarakin, dikasih lakban, jadi per orangnya tuh duduknya nggak samping-sampingan gitu, antara dokter sama kliennya juga masih dikasih jarak kayak gitu. Terus juga kan kalau ada beberapa klinik yang juga ada paramedisnya, itu juga biasanya masih kita kasih jarak juga. Dan kita juga dokter-dokter juga biasanya di provide vitamin juga, kebersihannya juga kita tetap harus di provide sih gitu. Ya, oke. Rasanya udah cukup jelas ya buat teman-teman apa yang dijelaskan oleh Dokter Cantik Fadia.
uh, dokter hewan sih, bukan dokter cantik, ngek gitu enggak. Jadi, um, jadi untuk teman-teman, mungkin kita waktunya menjawab pertanyaan, meskipun waktunya masih setengah jam, tapi karena kemarin waktu saya kasih waktu cuma seberapa jam, itu nggak cukup ternyata. Jadi kita panjangin, jadi mungkin kita akan mulai menjawab beberapa pertanyaan dari atas ya. Pak, sebentar, Pak, turunin dulu ininya, pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Ada pertanyaan, bagaimana cirinya anjing atau kucing sebagai pembawa COVID-19? Nah, itu udah dijawab ya, tidak ada. Mungkin belum terlalu lengkap sih Pak Bi tadi ya penjawabannya. Yang pasti kan itu berarti gejala klinis yang ditunjukkan oleh hewan tersebut bila memang dia terjangkit COVID-19 kan. Ya, nah, betul. Kalau di hewan sendiri itu belum ada catatan dia itu menunjukkan gejala. Mungkin ada penelitian juga yang menyampaikan yang di Hong Kong itu yang anjing kena COVID-19 karena ownernya itu terjangkit COVID-19 gitu. Dia diambil swab dari hidung, kerongkongan sama sampel fesesnya dia atau pupnya dia ya. Itu memang yang ditemukan positif COVID-19 itu ada di swab hidung sama kerongkongannya. Cuma dia tidak menunjukkan gejala, sama seperti si kucing yang yang ditemukan di Belgia itu, kalau dia itu ternyata positif COVID-19, dia tidak sama sekali menunjukkan gejala gitu, kecuali dia, kalau kita ngomonginnya umum corona virus yang bukan COVID-19, karena kan COVID-19 itu kan SARS-CoV-2 kan. Nah, sedangkan sebenarnya corona itu ada di hewan dan itu udah ada lama banget gitu loh, coronavirus. Salah satunya itu feline coronavirus. Itu biasanya di hewan, kucing biasanya itu namanya FIP atau feline FIP. Oh iya, feline infectious peritonitis. Nah kan lupa. Saking banyaknya penyakit ya. Mohon maaf nih. Jadi yang pasti FIP itu biasanya itu sering banget terjadi di kucing. Nah, nggak memandang umur ya, mau kucing tua, kucing kecil, atau kucing gimana pun gitu kan. Nah, FIP ini biasanya ciri yang paling bisa kita lihat itu dari akumulasi cairan pada rongga abdomen atau pada perutnya si kucing gitu. Nah, itu baru itu feline coronavirus yang selama ini kita temukan. Cuma dia hanya menular ke sesamanya gitu loh, ke sesama kucing kayak gitu. Dan itu juga nggak semerta-merta di udara dia tebar-tebaran gitu, enggak. Kalau feline coronavirus itu biasanya dia kena dari mukusnya, bisa dari liurnya atau makan bareng kayak gitu. Itu bisa satu rumah tuh mereka saling terjangkit itu mungkin gitu. Di anjing pun ada coronavirus, tapi dia biasanya bukan COVID-19 ya. Memang si coronavirus itu sendiri bisa ada ditemukan di anjing dan biasanya itu dia menyerang ke bagian pencernaannya dia kayak gitu. Jadi kalau misalkan COVID-19 tidak ada, belum ada tuh ciri-ciri spesifiknya gejala klinis itu belum ada. Cuma yang ada itu memang ada coronavirus anjing kucing itu memang ada, cuma beda sama COVID-19 kayak gitu. Jadi ada coronavirus sudah ada sebelumnya, menular kepada sesamanya, tapi kalau yang COVID-19 ini yang mutasi ke manusia ya.